أو يذكر فتنفعه الذكرى. Bapak Ibu, 4 ayat ini itu merupakan awalan daripada Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah mengatakan abasa wa tawalla. Dialah Muhammad lagi berbuka masam dan kemudian berpaling anja'ahul a'ma, karena datangnya orang yang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yadzakka, dan tahukah engkau wahai Muhammad, mungkin dia datang kepadamu untuk niat yang baik, yaitu tazakka, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwanya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kemudian apakah dia ketika dia datang kepadamu dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu kemudian fatanfa'ahu dzikra, dari ajaran kepadamu yang disampaikan olehmu Muhammad, disitulah Abdullah bin Ummi Maktum itu mendapatkan manfaat baginya. Kemudian Allah berfirman di ayat kelima, kemudian di ayat keenam selanjutnya, amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Kata Allah, amma man istaghna, adapun orang yang tidak butuh sama sekali terhadapmu Muhammad, fa anta lahu tasadda, tapi justru engkau memperhatikan hal tersebut. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Bukan bukan pertanggungjawabanmu Muhammad kalau dia tidak menyucikan dirinya. Amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan bersegera, maka wa huwa yakhsha, dialah yang paling takut kepada Allah. Bapak Ibu, kata abasa di ayat pertama dalam bahasa Arab itu adalah mengerutkan dahi atau mengeraskan raut wajah, dikatakan sebagian marah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut itu bukan karena keangkuhannya, bukan karena kesombongannya, tapi karena ada situasi yang sedang beliau hadapi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat asbabun nuzul daripada surah ini, para ulama tafsir sepakat turun ayat ini itu berkenaan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Abdullah bin Ummi Maktum. Secara nasab Bapak Ibu, Abdullah bin Ummi Maktum ini masih besanan antara Nabi Muhammad, karena Abdullah bin Ummi Maktum itu masih bagian daripada keluarga Sayyidatuna Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum ini Bapak Ibu fakir. Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat yang buta, di mana beliau datang kepada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad lagi kedatangan tamu, di saat Nabi Muhammad lagi berdakwah kepada pembesar Quraisy, kepada orang-orang politiknya Quraisy. Nah, sebagian para ulama Bapak Ibu berbeda riwayat siapa yang Nabi dakwahi pada saat itu. Ada ulama yang menyebutkan bahwasanya yang Nabi dakwahi itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahi itu adalah Umayyah bin Khalaf. Kalau dalam tafsir At-Tabari mengatakan bahwasanya Nabi lagi berdakwah dengan Ubay bin Ka'ab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti di akhir saya akan menjelaskan ada perbedaan para ulama tentang masalah abasa wa tawalla. Sebab ada sebagian ulama, bahkan jumhur di ulama kontemporer sekarang, mengatakan bahwa abasa wa tawalla ini bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tabassuman. Nabi Muhammad orangnya ceria, tidak pernah marah apalagi mengkerut dahinya dan semacamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat ini sekarang kita akan menuju dulu kepada kitab tafsir ulama-ulama zaman dulu melalui asbabun nuzul ayat ini. Bapak Ibu, Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh besar Quraisy, dan ini merupakan bagian daripada strategi dakwah Nabi Muhammad yang benar. Karena Bapak Ibu, umat Islam saat itu berada di kalangan mustad'afin atau berada di kalangan kemunduran, kelemahan terhadapnya. Selalu diinjak, selalu dihina dan semacamnya. Itu terjadi kepada kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya metode
yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah kepada pembesar Quraisy itu merupakan tanda untuk bagaimana mengangkat derajat umat Islam di kalangan orang-orang Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Termasuk juga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang langsung ke kota Taif, di mana juga ada yang riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengirimkan surat kepada para raja, termasuk yang kita kenal adalah Habasyah, termasuk yang kita kenal adalah dari Syam, termasuk yang kita kenal adalah dari Mesir itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surah untuk mengajak mereka masuk dan beriman kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika abasa, ketika terjadi mengkerut dahinya atau lagi dalam keadaan bermuka masam, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang fokus berdakwah yang kemudian anja'ahul a'ma dalam ayat kedua, yaitu datanglah seorang buta yang disebut Abdullah bin Ummi Maktum. Di dalam riwayat Bapak Ibu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang asyiknya berdakwah di hadapan pembesar Quraisy, datanglah Abdullah bin Umi Maktum, kemudian mengatakan, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, alimni mimma allamakumullah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku terhadap apa yang Allah telah ajarkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, situasi pada saat itu Abdullah bin Umi Maktum itu memotong pembicaraan bukan karena buruk adab, bukan karena akhlaknya yang tidak ada, tetapi karena kerinduan terhadap ilmu, ingin belajar. Tetapi juga para ulama mengatakan sah-sah saja bahwasanya Abdullah bin Umi Maktum itu memotong pembicaraan karena keterbatasan penglihatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu pula Rasul Shallallahu alaihi wasallam bermuka masam, bukan karena marah Bapak Ibu, tapi karena momen dakwah pada saat itu sangat penting. Kemudian momen tersebut itu terputus disebabkan ada orang buta datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menegur Bapak Ibu di ayat ketiga dan ayat keempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sini ada keindahan bahasa Al-Qur'an. Allah mengatakan abasa wa tawalla, yang artinya Allah itu mengatakan dialah yang bermuka masam. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita. Artinya engkau bermuka masam wahai Muhammad. Engkau berpaling wahai Muhammad. Artinya Bapak Ibu, Allah menggunakan kata ganti di ayat ini itu kata ganti ghaib, bukan kata ganti mukhatab kalau dalam nahwu. Maka Bapak Ibu, keindahan bahasa Al-Qur'an di sini bagaimana? Para ulama menjelaskan bahwasanya ayat-ayat ini bentuk kemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau Allah langsung tegur Nabi Muhammad dengan kalimat engkau Muhammad telah bermuka masam, engkau Muhammad telah berpaling, maka konsekuensinya adalah bahwasanya Muhammad tidak dimuliakan oleh Allah. Kata ganti dia itu bermakna tasyrifan. Kata ganti dia itu bisa bermakna kemuliaan terhadapnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat Nabi Allah tidak mengatakan atau Allah tidak memanggil Nabi Muhammad dengan bismihil mujarrad, dengan namanya Muhammad saja. Allah pasti mengatakan apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar. Kemudian di ayat yang lain mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul. Pasti Allah mengatakan kata Rasulullah. Seakan-akan Allah sangat mengagungkan atau memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai orang muslim hendaknya kita memuliakan Nabi kita. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan, kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ada biasa mengatakan sholawat seperti itu, silahkan. Tapi sebaiknya, secara adab, hendaknya kita ta'adduban ma'an Nabi, berakhlak di hadapan Nabi, Bapak Ibu. Dengan kita mengatakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mengapa Bapak Ibu? Sebab bentuk hal tersebut adalah pengagungan terhadap Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang mungkin pernah ke Raudhah atau pernah ke makamnya Nabi, melewati makamnya Nabi. Di situ ada tulisan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u
aswatakum fawqa sawtin nabi. Allah mengatakan begitu. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kau besarkan suaramu seperti halnya kamu menggunakan kepada yang lain. Fawqa sawtin nabi, daripada suara nabi. Bapak Ibu, Allah mengatakan an-nabi, tidak mengatakan Muhammad sebagai bentuk pengagungan terhadap Muhammad. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, tapi Ustadz dalam hadis selalu bilang Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Para ulama kita termasuk Syekh Abdullah ibn Siddiqil Gummari, beliau mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan lafaz Sayyidina ketika mengucapkan salawat kepadanya, itu bentuk adalah tawaduknya Nabi, kerendahan hatinya Nabi. Seperti itu bentuk Allah mengagungkan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an banyak sekali, beberapa kali Nabi Muhammad itu ditegur Allah langsung. Jadi Bapak Ibu, tetapi teguran tersebut Allah berikan dengan penuh kasih sayang. Misalkan Bapak Ibu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengharamkan madu demi menyenangkan istrinya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur Allah. Allah mengatakan, Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Di saat yang lain Bapak Ibu, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak ikut berjihad atau tidak ikut perang, disinilah Allah menegur Nabi Muhammad, di mana Allah mengatakan, Afallahu anka lima adinta lahum. Allah Ta'ala telah memaafkanmu Muhammad, tapi mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak berjihad? Bapak Ibu, di sini kita bisa perhatikan Bapak Ibu, Allah mendahulukan kata maaf dalam surah At-Taubah, Afallahu anka ini, di mana Allah mendahulukan kata maaf, kemudian Allah menegur. Ini bukti Bapak Ibu, Allah melembutkan kalimat sebelum meluruskan kesalahan kepada Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di sini para ulama itu berbeda pendapat, di mana banyak orang bertanya Bapak Ibu, mengapa dalam surah Abasa pada ayat kedua Allah tidak menyebut nama Abdullah bin Umi Maktum langsung, tapi Allah langsung menyebut apa? Al-a'ma, yaitu adalah buta. Di sini para ulama bertanya, mengapa hal tersebut terjadi? Kemudian sebagian para ulama kemudian menjelaskan Bapak Ibu, bahwasanya penyebutan kata buta yang ada dalam ayat Al-Quran ini, itu bukan bagian daripada diskriminasi, merendahkan, ataupun mencela orang yang kebutaan tersebut. Tetapi Bapak Ibu, justru hal tersebut itu adalah sebaliknya, di mana Allah Ta'ala ingin menyampaikan satu makna pendidikan Bapak Ibu, seakan-akan Allah mengatakan, hei Muhammad, orang yang datang kepadamu adalah orang yang tunanetra, tidak bisa melihat, tidak mengetahui keadaanmu, maka patutlah engkau Muhammad itu memberikan kelonggaran kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kasih dia ilmu ya Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan hal tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat kata a'ma itu bentuk ta'adduban, adalah bentuk beradabnya kalimat tersebut kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Hadirin dimuliakan Allah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahu nggak engkau Muhammad? Mungkin tujuannya datang Abdullah kepada engkau itu ingin belajar kepadamu, yazakka. Ingin tahu apa yang dari wahyu kepadamu. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau ingin mungkin mendapatkan pengajaran, kemudian dari hasil pengajaran tersebut Abdullah bin Umi Maktum itu mendapatkan manfaat dirinya. Bapak Ibu, ini merupakan teguran lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu, para ulama kita itu mengambil sebuah kaidah yang sangat penting dari ayat ini, di mana mereka mengatakan bahwasanya orang yang datang untuk mencari ilmu, kemudian memperbaiki dirinya, maka dialah yang berhak dan dialah yang didahulukan. Bapak Ibu,
Kita banyak sekali mengetahui sejarah-sejarah para ulama di Indonesia misalkan, itu ketika datang untuk mengaji kepada para ulama satu dan ulama yang selanjutnya dan semacamnya, itu cuma kita bawa apa? Kita cuma bawa hasil bumi kita cuma bawa beras, kita cuma bawa makanan ringan dan semacamnya, kita tidak membawa apa-apa. Ini bukti Bapak Ibu, kalau memang niat untuk mencari dan memperbaiki diri, hendaknya kita lebih berhak mendahulukan orang tersebut. Sekalipun Bapak Ibu, orang tersebut kita pandang sebelah mata, orang tersebut berbeda dengan kita. Dan inilah Bapak Ibu yang terjadi kepada sahabat Nabi yang disebut Abdullah bin Ummi Maktum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ketiga, pada ayat keempat, ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, bahwasanya tujuan ilmu bukan sekedar mengetahui, tetapi harus ada perubahan dari segi hati, melalui sikap kita, melalui amalan kita yang kita lakukan sehari-hari. Maka Bapak Ibu, ketika kita sudah niat untuk menuntut ilmu, hendaknya apa yang kita dapatkan Bapak Ibu, perlu untuk mengamalkan, perlu untuk memberikan sikap terhadap apa yang kita dapatkan dari pelajaran kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Bapak Ibu ada orang yang sudah mengaji tahsin, ada orang yang mengaji suratul mulk, para notaris mengaji hal tersebut. Kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu, itu bukan sekedar kita menunaikan kewajiban, bukan sekedar rutinitas semata, tetapi melalui tahsin surah Al-Mulk ini Bapak Ibu, kita seakan-akan meminta wasilah kepada Allah, membukakan jalan untuk bisa lebih dekat dengan ayat-ayatnya. Bapak Ibu, kita tahsin Al-Quran, kita memperbaiki bacaan kita, itu bukan sekedar kita hanya memperbaiki saja, tetapi juga Bapak Ibu, di sini kita seakan-akan merasakan pesan-pesan Allah yang seakan-akan kita suka dengan surah tersebut, senang dengan ayat tersebut, sehingga hubungan kita dengan kalamullah adalah hubungan yang sangat kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala membandingkan keadaan Abdullah bin Ummi Maktum dan keadaan orang-orang kafir Quraisy. Di mana Bapak Ibu, Allah taala mengatakan amma man istaghna. Adapun orang yang tidak butuh, fa anta lahu tasadda. Justru engkau berikan perhatian kepadanya. Di sini Bapak Ibu, Allah taala menegur cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana momen tersebut adalah momen yang salah menurut Allah. Maka Bapak Ibu, seringkali kita dihadapkan dalam kehidupan kita, bisa jadi itu kita suka, Allah tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tidak suka, bisa jadi Allah suka. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita suka tapi Allah nggak suka. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal-hal seperti ini, baik buruknya sesuatu, nisbahnya kita sandarkan, kita minta ridhonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di ayat keempat, kelima, dan keenam, seakan-akan Allah Ta'ala itu menyinggung kepada tokoh masyarakat Quraisy, di mana tokoh masyarakat Quraisy ini istagna. Apa itu istagna Bapak Ibu? Istagna di sini adalah merasa tidak butuh kepada orang lain. Termasuk istagna adalah mereka yang sejatinya belum siap menerima hidayah. Oleh karena itu kita tidak boleh paksa seseorang untuk masuk ke agamanya Allah. Kita hanya sekedar balagh risalah. Kita hanya sekedar menyampaikan risalah tentang Islam itu sendiri, tentang kebaikannya, tentang kebenaran agama Islam. Persoalan dia mau masuk apa tidak, amma man istaghna, kalau dia tidak butuh, maka kita tidak perlu untuk memaksa hal tersebut mendapatkan hidayah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amma man istaghna itu tidak butuh. Ketidakbutuhan ini Bapak Ibu, itu maknanya adalah ketidakbutuhan kepada apapun, kepada siapapun. Di sini Bapak Ibu merupakan awal bentuk daripada kesombongan manusia itu ada. Jadi kalau dalam kehidupan kita masih ada kebutuhan yang kita mengatakan kita tidak butuh hal tersebut, maka itu merupakan pintu awal kesombongan terhadap diri kita. Sebagaimana yang kita bahas Bapak Ibu di dalam surah Al-Alaq di minggu lalu.
Allah Ta'ala mengatakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, manusia sudah melampaui batas di mana mereka merasakan dirinya serba cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu, kita inilah abdun dhaif. Kita inilah hamba yang lemah. Maka kita muftaqarun ila Rabbi. Kita butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, "Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha." Tidak ada dosamu Muhammad. Itu bukan tanggung jawabmu Muhammad. Kalau dia tidak mau menyucikan dirinya. Kalau dia tidak mau mendapatkan hidayah. Adapun orang buta yang datang kepadamu. Dia datang dalam keadaan bersungguh-sungguh. Dalam keadaan bersegera. Yang dimana dia pula yang sangat tinggi khaufnya. Sangat tinggi takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan satu prinsip besar dalam dakwah Bapak Ibu, yaitu jikalau para pembesar Quraisy itu tidak mampu atau tetap tidak beriman kepadamu ya Rasulullah, maka itu bukan dosa besar terhadapmu. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan, tugas Nabi hanyalah menyebarkan agama Allah. Wa ma 'alaika illal balag. Hanya sekedar memberitahu bahwasanya inilah agama Allah. Adapun Bapak Ibu, hidayah Islam itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 ayat ini Allah taala menyebut sifat pada sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum di sini, yaitu pertama adalah yas'a. Ini sama seperti kita belajar Bapak Ibu, kita harus bersungguh-sungguh. Artinya yas'a di sini adalah bersegera, tidak menunda, tidak menunggu waktu yang dianggap nyaman. Kemudian yang kedua Allah menggambarkan, yaitu adalah yakhsha. Dialah Abdullah bin Umi Maktum, yang dimana dia takut kepada Allah. Tujuannya Bapak Ibu, kita belajar kepada agama Allah, itu tujuannya khauf. Yaitu adalah puncaknya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal kita beribadah sebagai manusia, ataupun misalkan kita menuntut ilmu, waktu yang kita gunakan bisa sama saja. Artinya Bapak Ibu, kita punya banyak waktu untuk belajar. Tempat yang kita gunakan juga sama saja. Tapi di sini yang membedakan Bapak Ibu, di ayat terakhirnya, di ayat wa huwa yakhsha, yang membedakan adalah nilainya di sisi Allah. Bahwasanya seseorang ketika belajar, dia harus punya niat yang tulus, punya semangat hatinya, dan punya kekhusyuan jiwa. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu wa ardhah itu mengatakan puncak ilmunya seorang hamba adalah rasa takut kepada Allah. Bapak Ibu, sepintar apapun kita, sebenar apapun kita, goalsnya atau ending daripada kita belajar di hadapan agama Allah adalah kita menambah ketakutan di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu yang benar Bapak Ibu adalah bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi melahirkan kata khosyah, melahirkan ketakutan, melunakkan hati kita, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Bapak Ibu, seorang agamawan, seorang ustadz itu harus dia itu lebih kuat ibadahnya dibanding audiensnya. Makanya Bapak Ibu mungkin yang memiliki masjid di rumahnya, yang pengurus masjid, kalau sholat tarawih ada ceramahnya, jangan biarkan ustadz itu pergi. Bisa jadi dia nggak sholat, maka sebaiknya dia suruh sholat. Kalau bisa diambil 20 rakaat, tidak ada alasan apapun. Karena kenapa Bapak Ibu? Dalam hal berdakwah, itu harus ada pekerjaan, sikap, atau aplikasi yang dia harus terapkan kepada dirinya. Percuma berdakwah di hadapan Allah. Percuma kita mengajak orang kebaikan, sedangkan diri kita itu tidak baik di hadapan Allah. Maka hal yang pertama, ketika kita berilmu di hadapan Allah, yaitu menumbuhkan kata khasyah, menumbuhkan ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa para ulama kita tinggi awaraknya, tinggi khosyahnya, tinggi ketakutannya dalam hal melakukan apapun Bapak Ibu. Ada orang baca buku,
Ada ulama kita memberikan fatwa, dia harus memikirkan beberapa hari, berzikir kepada Allah, meminta inayah, pertolongan di hadapan Allah. Tujuannya apa? Karena seperti itulah samroh atau buah kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fa'anta lahu talaha. Tapi engkau Muhammad itu justru mengabaikannya. Di ayat ke-10 ini Bapak Ibu, kita perhatikan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat ini. Engkau mengacaukan Muhammad, engkau mengabaikan wahai Muhammad. Di mana Bapak Ibu, setelah teguran itu pun datang, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Abdullah bin Umi Maktum, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut dengan penuh penghormatan, di mana beliau mengatakan marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang wahai orang yang karenanya Robku, yaitu Allah, menegurku. Karena engkau Abdullah bin Umi Maktum, saya ditegur oleh Allah. Tapi Bapak Ibu, Nabi SAW di riwayat yang lain justru bertanya, halaka min hajah, apakah kamu butuh sesuatu? Selalu setiap kali bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum ditanya, diperbaiki kemudian hal yang menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah akhlak Nabi, inilah akhlak junjungan kita, inilah adabnya Nabi Muhammad, di mana Bapak Ibu, teguran yang langsung dari Allah itu tidak bisa membuat Nabi Muhammad itu menjauh. Seandainya mungkin Bapak Ibu, kita ditegur sama orang tua kita. Misalkan kita ditegur oleh bapak kita ditegur oleh ibu kita. Bisa jadi kita sembunyikan hal tersebut kepada orang tua kita. Atau kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita. Kenapa? Karena hal tersebut adalah hal yang membuat kita malu. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW justru mendekat, justru semakin memuliakan orang yang sebelumnya Nabi abaikan, yang disebut Abdullah bin Abi Maktum. Bapak Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada Abdullah bin Umi Maktum setelah ditegur itu, Rasul itu mempercayai Abdullah bin Umi Maktum dengan amanah-amanah yang besar. Di antaranya Bapak Ibu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke kota Madinah, kemudian ikut beberapa perang, misalkan Bapak Ibu, beliau tinggalkan kepemimpinan kota Madinah itu kepada Abdullah bin Umi Maktum, di mana padahal beliau itu adalah orang yang buta. Tapi Nabi memberikan amanah tersebut karena Nabi yakin Abdullah bin Umi Maktum adalah orang yang amanah. Di mana Bapak Ibu, Nabi SAW dalam riwayat yang lain juga mengatakan hal tersebut. Di mana Nabi menjadikan muazzin kedua setelah Bilal bin Rabah untuk azan subuh itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kemuliaan sahabat Nabi, di mana Nabi ketika ditegur, Nabi ditanyain kesalahannya, Nabi tidak mengabaikan hal tersebut. Nabi tidak mengacuhkan Abdullah bin Umi Maktum, tapi justru semakin memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Bapak Ibu, setelah Allah taala meluruskan prioritas dalam dakwah dan menegaskan bahwasanya tugas Nabi ini hanya sekedar menyampaikan. Di sini Bapak Ibu, Allah Ta'ala kemudian memperluas peristiwa ini, di mana kisah ini itu tidak hanya sebagai kisah individunya Nabi, tapi kisah ini Bapak Ibu itu akan menjadi prinsip dakwah kita sepanjang zaman. Makanya Bapak Ibu, Allah Ta'ala berfirman, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan, sungguh ini adalah peringatan. Faman syaa dzakarah, maka barang siapa yang dia Allah kehendaki mau, maka Allah akan memberikan dia pelajaran darinya. Bapak Ibu, para ulama-ulama kita memahami dua ayat ini. Itu adalah bagian yang masih rangkaian teguran Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya Bapak Ibu, hendaknya dalam hal dakwah kita tidak mendahulukan kepada orang yang merasa tidak butuh. Kita tidak mendahulukan orang yang cuek, orang yang tidak mau betul-betul ingin belajar. Tapi yang harus kita dahulukan dakwah Bapak Ibu, orang yang tulus mencari hidayah Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ke-11 ini Bapak Ibu,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalla innaha tadhkirah. Ayat-ayat Al-Qur'an, hukum-hukumnya Allah itu merupakan peringatan yang terbuka. Yang artinya Bapak Ibu, siapa yang mau mengambil pelajaran pada ayat Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan. Sebaliknya Bapak Ibu, siapa yang ingin berpaling dari ayat-ayat Allah, di saat itu adalah merupakan pilihannya sendiri. Artinya dia sesat, dia kemudian tidak mendapatkan hidayah di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an di ayat lain Allah taala berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dan katakanlah Muhammad bahwasanya kebenaran itu datang dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman kepadamu dan kepada Allah, maka dia pun pasti dikehendaki oleh Allah. Demikian pula Bapak Ibu, barang siapa yang ingin kafir, maka dia akan tetap dalam keadaan kafir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, keimanan seseorang itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Sebaliknya Bapak Ibu, kekafiran seseorang itu tidak mengurangi keagungan Allah sedikit pun. Artinya, kalau satu alam semesta ini tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap Maha Agung. Allah tetap menjadi seorang Khalik pencipta. Sebaliknya pula, kalaupun semua di alam semesta ini semuanya beriman kepada Allah, itu tidak menambah sedikit pun keagungan Allah. Tidak mengurangi dan tidak menambah keagungan Allah. Oleh karena itu dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau kalian ini wahai hambaku, wahai manusia, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir itu datang, baik itu manusia, baik itu jin, semuanya berada dalam beriman kepadaku, mazada fi mulki syai'a. Tidak menambah sedikit pun kerajaanku, tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Aku tetap sebagai seorang Tuhan yang pencipta alam semesta. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa ayat yang sebelumnya kita bahas ini, itu merupakan penutup peringatan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini Bapak Ibu, ada pelajaran yang sangat penting untuk kita, bahwasanya dakwah adalah tugas kita itu juga sekedar menyampaikan. Adapun hidayah sepenuhnya milik Allah. Yang kemudian kedua, siapa yang belajar, siapa yang punya niat, maka kita dahulukan dibanding orang yang tidak punya niat dalam hal belajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, di pesantren biasa itu kita diajari dalam hal kita belajar itu kita punya niat dulu. Niat kita apa dalam hal belajar ini? Kita mendekatkan kepada Allah, menambah pemahaman. Nawaitu ta'alluma linaili ridallahi. Aku berniat kepada Allah untuk belajar dengan meraih ridha Allah taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, Allah taala melanjutkan tema yang lain di ayat selanjutnya, di mana di ayat ke-13 Allah taala menyebutkan keagungan Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Allah taala mengatakan Al-Qur'an itu berada dalam lembaran-lembaran yang Allah muliakan. Marfu'atin mutahharah. Allah tinggikan Al-Quran tersebut dan ayatnya Allah sucikan. Di mana Al-Quran ini Bapak Ibu adalah yang dibawa oleh para malaikat dari utusan-utusan Allah Ta'ala. Kemudian kiramin bararah. Di mana malaikat tersebut merupakan malaikat yang kiram, malaikat yang mulia, kemudian malaikat yang berbakti taat kepada Allah. Bapak Ibu, para ulama kita di sini fi suhufim mukarramah. Itu berbeda pendapat ayatnya. Maknanya apa kata suhuf ini? Sebagian para ulama Bapak Ibu menafsirkan bahwasanya fi suhufim mukarramah. Al-Qur'an berada dalam lembaran-lembaran. Artinya di sini Bapak Ibu ada Lauhul Mahfud. Di mana Bapak Ibu Lauhul Mahfud
adalah tempat Al-Quran, di mana Al-Quran tersebut itu terjaga sebelum diturunkan ke Baitul Izzah, kemudian kepada manusia. Sebagian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya para ulama menafsirkan fi suhufi mukarramah. Itu adalah kitab-kitab wahyu yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu turunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim dan semacamnya. Maka Bapak Ibu, karena para ulama kita memberikan pendapat kuat dari kalam-kalam Allah ini yang ada dari kitab sebelumnya merupakan ajaran-ajaran tauhidnya Allah kepada umat manusia. Taurat, Injil itu satu-satunya kitab. Semua kitab samawi itu mengajarkan konsep ketauhidan kepada Allah. Maka Bapak Ibu, fi suhufim mukarramah artinya Al-Qur'an itu esensinya yaitu mengajarkan tauhidan kepada manusia ada pada Taurat dan Injil. Seperti ini menurut pendapat kedua di antara para ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyebutkan atau menyifatkan fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Artinya Al-Qur'an ditinggikan Bapak Ibu. Yang bermakna apa? Sesuatu dari Al-Qur'an itu adalah kedudukannya sangat mulia di sisi Allah taala. Baik itu dari segi sumbernya Bapak Ibu, baik itu dari segi isinya Bapak Ibu, maupun dari segi pengaruh dalam kehidupan kita. Semuanya itu mulia diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, Allah menyifati Al-Quran kedua adalah mutahharah, yaitulah disucikan. Artinya Bapak Ibu, ta'addur minal muftarayat, kata para ulama, yaitu adalah terjaga daripada kebohongan, terjaga daripada penyimpangan, kontradiktif, dan perubahan-perubahan pada ayatnya. Bapak Ibu, Al-Quran yang kita sentuh, misalkan pada hari ini 30 juz, itu Al-Quran persis sama 100% dengan Al-Quran yang ada di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah Ta'ala sendiri yang menjamin kitab ini, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berbeda dengan kitab sebelumnya Bapak Ibu, terjadi modifikasi, terjadi penyimpangan yang sangat-sangat jauh, bercampurnya kalam Allah dengan kalam manusia. Berbeda dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran suci 100%. Makanya Bapak Ibu, dalam hal tafsir ayat Al-Quran, tidak ada mutlak benar. Kalau kita mempelajari tafsir ayat Al-Quran Bapak Ibu, siapapun para ulama mengatakan ini tafsirnya dan ini yang paling benar. Nah ini adalah sesuatu yang absolut, artinya tidak bisa diterima. Kalaupun dia menganggap ini adalah absolut, sesuatu yang benar, itu tidak bisa diterima. Kenapa Bapak Ibu? Sebab wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hakikatnya, sejatinya, ayat-ayat Allah yang paling tahu maknanya adalah Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan bi aidi safarah kiramin bararah, yaitu para ulama di sini Bapak Ibu mengatakan bahwasanya ayat ini merupakan pelajaran adab buat kita. Artinya Bapak Ibu apa? Jikalau Allah sendiri meninggikan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, kemudian dibawa oleh malaikat yang sangat mulia, maka orang yang dekat dengan Al-Qur'an Bapak Ibu adalah orang yang Allah tinggikan derajatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hum ahlullah. Siapa keluarganya Allah? Di sini keluarga di sini maknanya adalah kiasan. Yaitu orang yang dekat dengan Allah. Adalah orang yang dekat dengan Al-Quran Bapak Ibu. Rasul SAW menjanjikan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang dekat dengan Al-Quran, senantiasa membaca, senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala hadiahi mereka. Apa yang mereka hadiahi? Pertama adalah ma'as safaratil kiramil bararah. Allah kasih dia penjaga. Siapa penjaganya? Yaitu adalah malaikat-malaikat yang taat kepada Allah. Maka Bapak Ibu, hisnun, penjaga, benteng terkuat bagi seorang mukmin adalah Al-Quran. Kita Bapak Ibu terhindar dari hasutnya manusia. Itu karena Al-Quran. Terhindar daripada iri dengkinya manusia. Itu karena Al-Quran.
kita masih selamat, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Baik itu harta, anak soleh, keluarga kita masih aman-aman saja. Semuanya tidak ada yang bermasalah. Itu karena kita dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biaidi safarah kiramin bararah. Artinya Bapak Ibu, makhluk yang Allah ciptakan yaitu dari cahaya, yaitu adalah malaikat-malaikat Allah yang dimana mereka itu taat kepada Allah, taat yang dimana tidak berhenti sujud di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu, Allah Ta'ala menggambarkan sifat malaikat dalam firman-Nya, di mana Allah mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaitu Allah Ta'ala memberikan malaikat, menciptakan malaikat, dan malaikat itu mereka tidak pernah sedikit pun mendurhakai Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita harus meyakini Bapak Ibu, dalam akidah kita Ahlus Sunnah, akidah kita Islam ini adalah malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah membantah sedikit pun. Makhluk yang tidak bermaksiat. Mereka adalah makhluk yang sepenuhnya tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Ada Bapak Ibu, ini riwayatnya riwayat Israiliyat namanya. Di Al-Azhar saya pelajari, dikarang oleh Syekh Abi Syuhbah. Ada riwayat tentang kisah Harut Marut turunnya ke permukaan bumi ini. Riwayatnya adalah riwayat palsu. Riwayatnya tidak bisa diperjuangkan, tidak bisa dijadikan dalil. Di mana mengatakan bahwasanya Harut Marut ini bermaksiat, cinta kepada seorang perempuan di dunia. Maka ini adalah riwayat-riwayat yang sangat palsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka keyakinan dan keimanan kita sebagai orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakini adalah makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang taat adalah malaikat-malaikat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Bapak Ibu, Allah Ta'ala menjelaskan kemuliaan Al-Quran di ayat yang lain, di mana Allah mengatakan, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Inilah Al-Quran yang agung. Inilah Al-Quran yang punya kebijaksanaan di dalamnya, yang tertulis telah ada di lauhil mahfud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berpindah di ayat setelahnya, di mana topiknya pun berbeda, di mana Allah Ta'ala itu menyebutkan, mengabarkan kepada kita dengan bentuk celaan terhadap manusia-manusia yang ingkar kepadanya. Di mana Bapak Ibu, Allah Ta'ala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, alangkah besar kekafirannya. Di sini Bapak Ibu, bagi mungkin orang yang mempelajari nahwu, ilmu gramatikal Arab, ma'akfaroh, itu bisa bermakna istifham. Artinya adalah pertanyaan. Bisa jadi Allah mengatakan begini, apa yang membuat manusia itu kafir? Seperti itu maknanya. Tapi ada juga para ulama mengatakan bahwasanya maknya di situ adalah ta'ajjubiyah, yang artinya adalah ungkapan keheranan Bapak Ibu. Sehingga maknanya pun sungguh besar kekafiran manusia itu. Bapak Ibu, kedua makna, sekalipun itu pertanyaan ataupun bentuk keheranan dari ayat dari ayat tadi, itu merupakan ayat keduanya, maknanya para ulama mengatakan adalah semuanya benar. Dan di sini Bapak Ibu, keindahan bahasa Al-Quran, satu kata itu memiliki banyak makna. Dan semuanya benar. Tidak pernah terjadi kontradiktif atau berbalik maknanya dengan makna yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini Bapak Ibu, para ulama kita, dari ayat ini, para ulama kita mengambil sebuah pelajaran penting untuk kita Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, tidak boleh seseorang itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan akalnya saja. Artinya Bapak Ibu, dia harus belajar, dia harus tahu dengan ilmu Al-Quran, dia harus paham konsep nasikh wa mansukh, dia harus paham ayat itu ada mutlak muqayyadah, ada am, ada khas, dan lain-lainnya. Kemudian dia harus paham terhadap ilmu balaghah, dia harus paham dengan kaidah nahwu, kaidah sorof. Makanya Bapak Ibu,
Seandainya Bapak Ibu kita hanya sekedar membaca Al-Quran dengan literaturnya, hakikatnya tulisannya saja, ini pasti menjerumus kepada bentuk kesesatan yang nyata. Oleh karena itu ada di media sosial yang tersebar, saya sebutkan saja namanya Guru Gembul. Nah, Guru Gembul ini pernah bilang bahwasanya ayat Al-Quran ini kita dikasih akal oleh Allah untuk bisa mempelajari ayat Al-Quran. Tanpa kita perlu bersandar kepada para ulama. Oke, kita terima hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu, dalam hal kita mengetahui ini maknya itu mak apa, kita tidak mungkin kita bersandar kecuali pendapat para ulama. Ada orang yang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke, kita sepakat hal tersebut. Hal tersebut merupakan sesuatu yang bagus. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah sesuatu yang menjadi muktamad, penyandaran kita dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan haji tanpa ada manasik yang dibuat oleh para ulama, mungkin kita tersesat. Dalam waktu yang sangat singkat, kita cuma buka Sahih Bukhari, kita buka Muwatta, kita buka Imam Muslim, Ibnu Majah dan semacamnya, itu sangat sulit. Kita buka dulu menghabisi waktu. Oleh karena itu kenapa kita taklid? Kenapa kita ikut kepada para ulama? Karena Bapak Ibu, mengikut kepada para ulama, kesalahannya sangat sedikit. Kalaupun kita salah dalam mengamalkan sesuatu karena ikut para ulama, maka para ulama yang menanggung dosanya. Itulah kenapa Bapak Ibu, menjadi seorang mufti, menjadi seseorang yang mengeluarkan fatwa itu tidak sembarangan. Pertanggungjawabannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu, kutilal insanu ma akfarah. Artinya sungguh mengherankan. Dan dari sini Bapak Ibu, hendaknya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengisyaratkan, "Hei kamu tuh nanti menyesal kepada aku. Kalian nanti ini akan tersungkur di hadapanku." Dan ini digambarkan dalam surah As-Sajdah. Nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farjina na'mal salihan. Ketika pada saat itu berada di hadapan Allah, mengetahui semua amalannya, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya, kemudian malu di hadapan Allah mengatakan Rabbana abasarna, ya Allah kami itu sudah tahu, kami telah melihat, wa sami'na farjina na'mal salihan, kami mendengar ya Allah, kami sudah taat kepadamu, kembalikan kami beramal soleh. Tapi Bapak Ibu, tidak ada lagi amalan yang bisa dilakukan manusia ketika sudah wafat dan meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, hendaknya kita muhasabah diri, memperbaiki diri, umur kita yang sangat mendekat, yang namanya ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Artinya Bapak Ibu, yang namanya kematian merupakan sesuatu yang absolut, pasti terjadi kepada seorang hamba. Bapak Ibu, ini bentuk peringatan Al-Quran bahwasanya kutilal insanu ma akfarah, bahwasanya mereka ini celaka, bahwasanya mereka ini merugi, orang-orang yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh di hadapan Allah sehingga mereka kufur di hadapannya, Allah kemudian memberikan isyarat. Hei, kalau kalian sombong, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddar. Kata Allah Ta'ala, hei kalian yang sombong, hei kalian yang hina, dari apa Allah menciptakanmu? Daripada setetes mani, dari setetes sperma nutfah, khalaqahu faqaddar. Allah ciptakan kalian. Allah kemudian menentukan, membentuk kalian. Bapak Ibu, Allah Ta'ala mengingatkan manusia Bapak Ibu tentang asal-usul penciptaan agar manusia tidak terperdaya oleh kekuatan diri sendiri. Bapak Ibu, dari hal yang kecil, dari hal yang hina, dari hal yang dianggap menjijikkan, kita lahir dari hal tersebut. Dan Allah menciptakan manusia faqaddar dengan bentuk yang sangat sempurna, bentuk yang sangat indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat yang lain Allah Ta'ala mengingatkan hal tersebut. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Hendaklah manusia ini memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dari mana dia berasal. Dia diciptakan mimma indafiq, dari air yang terpancar. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami ini menciptakan kalian dari air yang hina? Bapak Ibu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan dari ayat ini.
Kaifa yatakabbarul insanu man kharaja min sabilil bauli marratain. Bagaimana mungkin manusia itu bisa sombong, seseorang bisa angkuh, padahal dia keluar dari jalan air kencing 2 kali. Artinya Bapak Ibu, manusia lahir itu keluar pertama kali dari tempat ayahnya, kemudian keluar dari rahim ibunya. Maka Bapak Ibu, apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita angkuhkan? Yang tujuan kita adalah Bapak Ibu, hendaknya kita tawadu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, faqaddarah Allah taala kemudian menyempurnakan. Artinya Bapak Ibu, Allah taala menjelaskan di sini bahwasanya Allah menentukan takdirnya, baik itu manusia itu dalam sejak kandungan sampai kemudian dia meninggal. Ada juga para ulama mengatakan bahwasanya faqaddara di sini Bapak Ibu, mananya adalah Allah taala menetapkan fase-fase penciptaannya, yaitu manusia diciptakan dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian hingga menjadi manusia yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita hendaknya bersyukur di hadapan Allah. Allah taala menciptakan kita dengan sebentuk yang paling bagus. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, seandainya mungkin ada anggota tubuh kita yang hilang, ada anggota tubuh kita berpindah tempat misalkan, pasti mata kita, penglihatan kita di hadapan manusia yang lain anggapannya lah anggapannya buruk. Maka hendaknya kita bersyukur Bapak Ibu, Allah menciptakan kita dengan kemuliaan, Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan. Terlebih lagi Bapak Ibu, Allah Ta'ala menciptakan akal manusia agar kita bisa berpikir bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya. Tsumma sabila yassarah, tsumma amatahu, tsumma idza syaa'a ansyarah, kalla lamma yaqdi ma amarah. Kemudian Bapak Ibu, Allah Ta'ala mudahkan jalannya. Kemudian Allah Ta'ala menghendaki, yang kemudian Allah Ta'ala menghendakinya dalam keadaan dia bangkit ketika dia meninggal. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Di sini tegas Allah Ta'ala mengatakan sekali-kali tidak. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya. Hadirin dimulakan Allah. Ayat-ayat ini maknanya itu sangat indah. Kalau kita Bapak Ibu bisa perhatikan dari awal tadi sampai ke sekarang, ada kata summa, kemudian ada kata fa. Kata summa Allah menggunakan kata summa dalam firman-Nya, yaitu Allah kemudian summa sabila yassarah. Itu kata summa Bapak Ibu, yang bermakna adalah menunjukkan urutan yang disertai jeda waktu. Itu namanya summa. Baik. Kemudian Bapak Ibu, berbeda dengan ayat sebelumnya, di mana Allah mengatakan min nutfatin khalaqahu faqaddar. Artinya Allah kemudian menciptakannya. Allah menggunakan kata fa di sini. Ini namanya i'jaz. Salah satu kemudiannya Al-Qur'an Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu, kata fa di situ adalah menunjukkan proses cepat tanpa ada jeda, tanpa ada waktu yang sangat panjang. Artinya Bapak Ibu, ketika sudah air mani masuk ke rahim seorang perempuan, kemudian bertemu dengan sel telur, setelah itu terjadilah proses penciptaan langsung dengan begitu cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan ya Allah, itulah kenapa Allah mengatakan faqaddara. Ini salah satu kemujizatan Al-Qur'an Bapak Ibu. Adapun ketika Allah mengatakan summa sabila yassarah, Allah mengatakan summa. Artinya Bapak Ibu, manusia harus melalui proses panjang dalam kehidupannya. Mulai dari lahir, kemudian dia itu dilahirkan dari Allah, dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian beberapa tahun kemudian dia tumbuh, berakal, belajar, kemudian tua dan meninggal. Seperti itulah keindahan bahasa Al-Quran ketika kita melihat dari konteks bahasa gramatikalnya. Itulah kenapa Bapak Ibu, Al-Quran itu tidak ada kesalahan sedikit pun. Kalau Bapak Ibu mempelajari ayat-ayat Allah melalui nahwu dan sorof, melalui gramatikal Arab, tidak ada sama sekali kesalahan dalam kalimat Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya mereka ini akan hidup berpuluh-puluh tahun, ada yang panjang umurnya,
ada pula yang pendek umurnya. Namun akhirnya Bapak Ibu, setiap manusia sampai pada satu titik kepastian, yaitu kematian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala mengatakan fa'aqabarah. Artinya adalah Allah kemudian menguburkannya. Bapak Ibu, para ulama di sini menjelaskan bahwasanya fa'aqabarah, menguburkan, di sini adalah ada hukum fikih yang harus kita lakukan, yaitu ketika ada orang meninggal Bapak Ibu, penguburannya hendaknya tidak boleh kita tunda. Apalagi Bapak Ibu, penguburan orang yang beriman secepatnya dibawa ke dalam liang lahatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dari 3 ayat ini dan mengisyaratkan bahwasanya kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Itulah kenapa Allah mengatakan tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian Allah menghendaki dibangkitkan manusia itu kembali. Kemudian ditutup kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak, manusia itu belum tahu, belum bisa melaksanakan kewajiban Allah sepenuhnya. Bapak Ibu, para ulama kita berbeda pendapat tentang ayat-ayat ini, di mana Bapak Ibu sebagian menafsirkan bahwasanya ayat ini itu turun kepada orang kafir, di mana orang kafir punya waktu 60 tahun, punya waktu 70 tahun, waktu yang sangat lama, tapi tidak digunakan untuk beriman kepada Allah. Bapak Ibu, ada juga para ulama kita menafsirkan bahwasanya ayat-ayat ini itu adalah mencakup kepada seluruh manusia, termasuk kita yang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang artinya Bapak Ibu, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekuat apapun kita beribadah kepada Allah, kita beramal soleh kepada Allah, setinggi apapun ketakwaan kita kepada Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menunaikan seluruh perintah Allah secara kamil atau sempurna. Dari sini Bapak Ibu, bisa kembalinya kepada orang kafir, bisa kembalinya kepada kita. Maka Bapak Ibu, dalam hal beribadah, hendaknya kita punya sifat manis kalbuna. Kita punya sikap atau sifat yang tidak puas terhadap apa yang kita telah lakukan. Kalaulah kita senang membaca surah Al-Mulk, kita tambah dengan berzikir kepada Allah. Di perjalanan kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau tidak bisa hal tersebut, minimal kita berzikir terus kepada Allah, mendawamkan zikir tersebut. Kalaupun kita tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalla lamma yaqdima amarah. Ayat ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita tidak sombong kepada amal soleh kita. Saya pernah saya ini Ustadz haji 10 kali, haji 20 kali. Hal tersebut tidak boleh kita ceritakan Bapak Ibu. Hal-hal tersebut itu merupakan nikmat Allah saja yang harus kita berikan, yang harus kita syukuri untuk diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu, yang namanya amal soleh, kita serahkan semuanya di hadapan Allah. Biarkan Allah mengabulkan hal tersebut. Adapun manusia mengetahui atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang terpenting Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, qalla wa adwamu, sedikit tapi itu konsisten kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala melanjutkan firman-Nya di mana Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Allah Ta'ala mengatakan Bapak Ibu bahwasanya Allah falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia ini memperhatikan makanannya. Anna sababanal ma'a sabba. Bahwasanya dari makanan tersebut awalnya kami itu curahkan air hujan, kemudian curahan tersebut itu curahan yang melimpah. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah itu bumi, artinya Bapak Ibu tumbuh di situ.
terbelah tanah. Fa'ambatna fiha habba. Setelah terbelah, ambatna fiha habba. Muncullah yang namanya biji-bijian, tumbuhan yang langsung dari tanah. Wa inaba wa qadba. Baik itu dari anggur yang tumbuh. Kemudian sayur-sayuran tumbuh yang kita manfaatkan sampai saat ini. Wa zaituna wa nakhla. Kemudian tumbuh di situ zaitun, tumbuh kemudian pohon-pohon kurma. Wa hadaiqa gulba, yaitu adalah kebun-kebun yang lebat. Wa fakihata wa abba, buah-buahan, kemudian ada rumputan yang tumbuh. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Di sini akhirnya Bapak Ibu, hal-hal tersebut adalah merupakan kesenangan untuk kalian wahai umat manusia. Kemudian kesenangan untuk hewan-hewan ternak kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat falyanzuril insanu ila ta'ami, hendak manusia ini merenungkan makanan yang dia makan setiap hari Bapak Ibu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dari mana asal usul makanan tersebut? Dari mana dia mendapatkan makanan tersebut? Bapak Ibu, buah apel yang kita makan Bapak Ibu, dari mana bijinya? Pastinya dari Allah. Makanya falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba. Artinya Bapak Ibu, ditanam di tanah siapa? Milik Allah. Siapa yang menumbuhkan hal tersebut? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Yaitulah Allah. Allah Ta'ala menegaskan banyak sekali ayat-ayatnya bahwasanya Allah yang menurunkan hujan tersebut. Wa nazzalna minas sama'i ma'an biqadar. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi minas thamarati rizqan lakum, dan ayat-ayat yang lainnya. Artinya Bapak Ibu, Allah Ta'ala murni bagian daripada karunia-Nya yang kemudian Bapak Ibu, manusia hanya mengambil dan menikmati seluruh proses yang terjadi dalam alam semesta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menceritakan tentang kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang begitu banyak yang kita bisa nikmati saat ini. Kemudian Bapak Ibu, Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat selanjutnya, di mana Allah mengatakan, mata'al lakum wa li'an'amikum. Di sini Allah Bapak Ibu menutup rangkaian nikmatnya, yaitu kesenangan untuk kalian, kenikmatan untuk hewan ternak kalian. Artinya Bapak Ibu, semua yang ada di alam semesta ini, Allah sebutkan dalam ayat ini itu agar manusia sadar. Makanan yang dia nikmati, kekuatan yang dia dapatkan, yang dia rasakan, kehidupan yang dia jalani, semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah taala berfirman, "Faidza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Bapak Ibu, Allah Ta'ala mengatakan, "Fa'idza ja'atis shakhah." Apabila datang suara yang menakutkan, yauma yafirrul mar'u min abi, min akhi. Pada hari itu semua manusia akan lari, di mana saudaranya pun lari dari mereka. Wa ummihi wa abi, bapak ibu kita akan menjauh. Wa sahibatihi wa bani, sahabat kita, kerabat kita, dan anak-anak kita pun akan menjauh. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari kita semua ini Bapak Ibu akan memiliki urusan yang sibuk satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, as-sakhah pada ayat ke-33 ini itu dianggap oleh para ulama dan ditafsirkan bahwasanya tiupan sangkakala yang pertama akan terjadi itu adalah sakhah. Ketika seluruh makhluk akan mendengarnya Bapak Ibu, seluruh makhluk akan binasa langsung kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan tiupan ini itu pernah Allah Ta'ala melakukannya kepada kaum Samud, di mana Allah Ta'ala mengatakan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Di mana Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala, dan sangkakala ketika ditiup pada saat itu, maka matilah seluruh apa yang ada di makhluk Allah, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suara yang akan terjadi ketika hari kiamat nanti adalah suara yang mampu membinasakan manusia. Bapak Ibu,
Di ayat ke-34 ini Bapak Ibu, di mana pada saat itu manusia akan lari. Ya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Di mana Bapak Ibu menggambarkan pada saat itu kedahsyatan hari kiamat. Hari yang begitu menakutkan. Sehingga Bapak Ibu setiap orang akan lari dari orang yang dia cintai. Tidak ada lagi orang saling menolong. Tidak lagi orang yang saling membantu Bapak Ibu. Kalaulah musibah yang terjadi saat ini, saudara-saudara kita masih saling membantu. Maka ketika di hari kiamat nanti, ketika kita di hadapan Allah Ta'ala, tidak ada lagi pertolongan. La, la dhilla illa dhillu. Tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Bapak Ibu, kalaulah orang tua yang dahulu paling kita hormati Bapak Ibu, di mana mereka ini mengandung kita misalkan, melahirkan kita, membesarkan, merawat kita, maka pada saat itu pula Bapak Ibu, mereka akan tinggalkan kita. Dan ini bukan bagian daripada kedurhakaan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu, bagian daripada bentuk manusia takut akan dirinya, maka masing-masing menghadapi hisab yang akan dia hadapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, setiap jiwa kita ini Bapak Ibu akan sibuk dengan diri kita masing-masing. Kalaulah mungkin kita akan teringat dengan amal kebaikan kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk, maka semuanya akan dihadapi masing-masing nafsi-nafsi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, pada saat itu tidak akan mungkin ada orang memikirkan nasibnya orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah riwayat Bapak Ibu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kondisi hari kiamat, di mana kata Allah, di mana kata Rasul, innakum mahsuruna khufatan guzatan wa guzala, di mana Nabi SAW mengatakan sungguh kalian akan dibangkitkan mahsyurun, yaitu dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Dari sini Bapak Ibu, Allah kemudian menguatkan dalam ayat yang lain, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kami akan membangkitkan manusia Bapak Ibu ketika awal pertama kali mereka tercipta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah Bapak Ibu kondisi hari kiamat yang akan terjadi, setiap manusia akan melewati hal tersebut. Tidak ada lagi Bapak Ibu rasa malu yang akan terjadi pada saat itu. Tidak ada lagi pertolongan kepada manusia yang lain. Yang ada hanyalah satu, yaitu adalah pertanyaan dalam hati setiap jiwa manusia. Apakah dia akan selamat atau dia akan binasa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dari kengerian peristiwa yang terjadi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, itu Allah taala menyelamatkan kita dari hal-hal yang disebutkan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala menyebutkan dua kelompok, yaitu adalah kelompok pertama adalah kelompok yang bahagia, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang nanti tidak akan bahagia, mukanya murung, sedih, takut karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ini akan menyesal apa yang mereka lakukan di dunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Pada hari itu Bapak Ibu, ada wajah yang berseri, ada wajah yang senyum, ada wajah yang bahagia, terang, bercahaya, memancarkan ketenangan. Siapa mereka ini Bapak Ibu? Merekalah wajah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka tertawa Bapak Ibu bukan karena tertawanya dunia, tapi mereka ini gembira, berbahagia karena janji-janji Allah yang dahulu yang disebutkan ketika di dunia, mereka melaksanakannya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menyebutkan di ayat selanjutnya, yaitu tentang kelompok kedua, kelompok yang celaka. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Pada saat itu Bapak Ibu, ada orang yang wajahnya tertutup debu. Ghabarah itu artinya adalah wajahnya kusam. Tarhaquha qatarah. Di mana Bapak Ibu, wajah mereka ini itu ditutupi oleh qatarah, yaitu adalah kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajar. Siapa mereka ini? Yang mereka ini mukanya bukannya buruk atau mukanya gelap, yaitu adalah mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang yang fajir,
mereka yang selama di dunia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah wajah-wajah orang-orang kafir. Wajah mereka Bapak Ibu itu suram, tertutup debu, seakan-akan dianggap sebagai bentuk kehinaan terhadapnya. Maka Bapak Ibu, sebagian para ulama memaknai bahwasanya debu tersebut adalah debu yang berasal dari tanah ketika mereka injak di dunia. Maka debu tersebut juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian debu itu pula yang akan menjadi hukuman bentuk kehinaan, ditutupi wajahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Bapak Ibu, wajah mereka nanti, yaitu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang berlaku fajir ketika di dunia, mereka akan diselimuti dengan kegelapan, kehitaman, mengerikan, dan ini bentuk Bapak Ibu, Allah Ta'ala menghinakan mereka di hadapan seluruh makhluk ketika nanti kita berkumpul. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bapak Ibu, manusia yang gelap, manusia yang penuh debu dengan mukanya, dengan kehinaan di jasadnya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat. Pertama adalah al-kafarah, yaitu adalah kekufuran, yaitu adalah mereka tidak yakin kepada Allah, tidak beriman terhadap hari kiamat, dan melakukan kesyirikan. Kemudian al-fajrah Bapak Ibu adalah kefajiran dalam bentuk perbuatan, yaitu kedurhakaan anggota tubuh. Kita berbuat zalim, menipu, berzina, memakan harta haram, dan semacamnya. Dan bentuk-bentuk yang lain itu merupakan dua sifat yang dimana rusaknya akidah dan rusaknya amal perbuatan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, dua hal ini adalah kesempurnaan hina dari Allah kepada mereka, di mana mereka dihinakan di dunia dan mereka dihinakan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, setelah kita mentadabburi Bapak Ibu surah Abasa ini dari awal sampai akhir, kita dapati Bapak Ibu, surah ini bukan sekedar teguran Allah kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya adalah cerminan untuk kita Bapak Ibu. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan ditentukan dari jabatan, kekayaan, ataupun pengaruh, bahkan status sosial. Tapi Bapak Ibu, ketentuan Allah di matanya adalah kerendahan hati manusia, keikhlasannya dalam mencari kebenaran, dan memiliki khasyah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Bapak Ibu, orang-orang yang merasa cukup, yang merasa tidak butuh kepada Allah, mereka merasa tinggi dengan hartanya, kedudukannya, justru Allah taala tegur dan diperingatkan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, terakhir surah ini mengajarkan kepada kita, baik itu para dai, para ustadz, para ulama, para penuntut ilmu, dan seluruh kaum muslimin, agar tidak menilai manusia dengan kacamata dunia. Bapak Ibu, tidak bisa kita membeda-bedakan manusia dalam penyampaian kebenaran. Siapa saja yang mau, silahkan kita ajarkan. Bapak Ibu, tidak boleh kita meremehkan siapapun untuk mencari dalam hal masalah orang yang mencari ilmu dan petunjuk. Al-Imam Malik radhiyallahu an, Imam Malik bin Anas, itu punya satu prinsip Bapak Ibu. Salah seorang ulama besar, mujtahid mutlak, diikuti banyak ulama di dunia ini. Di mana Bapak Ibu beliau mengatakan ala ilmu yu'ta walayati. Pemerintah ketika diminta, datang Imam Malik, Imam Malik datang ke tempatku. Imam Malik mengatakan apa? Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu datangi, bukan mendatangi. Kalau kalian butuh, datang kepada saya. Imam Malik mengatakan hal tersebut. Makanya Imam Malik salah seorang ulama yang dimana pemerintah pun itu kagum, ta'zim, mengagungkan Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hal masalah mengajar ataupun belajar, siapa saja yang mau silahkan. Jangan pernah kita paksakan orang lain, jangan kita perintah kepada orang lain. Kita sekedar hanya memberikan wa ma'alika ilal balak, sekedar memberitahu bahwasanya inilah sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bermuhasabah diri. Kita perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu Bapak Ibu. Kita perbaiki adab kita dalam berdakwah lebih lembut lagi. Kita perbaiki sikap kita terhadap sesama manusia. Bapak Ibu, kita tidak boleh meremehkan orang lain.
kita tidak boleh menganggap orang lain itu kecil, menunda kebaikan, dan merasa aman daripada teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengamalkan hal tersebut, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah melalui ayat ini. Wasilahnya, perantaranya, kita dikumpulkan kelak dalam keadaan wajah-wajah yang berseri. Mubtasim, dalam keadaan dhahikan masrura, dalam keadaan kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Saya kira seperti itu ya, yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, barusan telah sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Ustaz Muhammad Akil LC. Sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada para sahjan yang mungkin sudah memiliki pertanyaan. Kami persilakan untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Pada para sahjan kami persilakan. Eh, Bang Rida, ada Ya, pertanyaan di itu di kolom chat. oh ya, di kolom chat. Izin Ustadz, saya teruskan pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz mengenai surah Abasa. Intinya teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya, Bu. saat beliau berwajah masam terhadap seorang tunanetra yang menyela pembicaraan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di hadapan pembesar Quraisy yang masih kafir. Meski sahabat tersebut yang tunanetra Abdullah ibnu Umi Maktum bertanya tentang Islam. Saya pikir ini yang pertama, poin pertama bukan pertanyaan ya, hanya klarifikasi. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga pernah ditegur langsung oleh Allah. Oh, ini saya pikir kesimpulan ya. Saya lanjut ke, Ya, saya sedikit ya, ya mungkin silakan Ustaz. saya sedikit tambahkan Pak. Ada pendapat para ulama termasuk Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, guru Baik. kami Syekh Yusri Gabr Al-Hasani, kemudian guru kami di Skandaria Alexandria seorang muhaddis almarhum Syekh Ibrahim Abdul Ba'id Al-Kattani, kemudian guru-guru kami itu banyak mengatakan Bapak Ibu bahwasanya Abasa wa tawalla itu bukan Nabi Muhammad. Jadi Oke. beliau mungkin ini ta'adduban, bentuk bagian daripada beradabnya. Karena kurang pas kita mengatakan Nabi Muhammad itu bermuka masam. Itu pertama. Ini pendapat, ini sekedar pendapat ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan mentawafukkan atau menyelaraskan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua ini. Sebenarnya tidak menjadi kontradiktif terhadap keduanya. Karena Bapak Ibu, guru kami mengatakan, Syekh Ali Juma itu mengatakan bahwasanya ketika Nabi SAW kedatangan tamu, ketika Nabi SAW berdakwah di hadapan orang kafir Quraisy, tiba-tiba datanglah seorang buta yang pakaiannya lusuh. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy pada saat itu membalikkan badannya, bermuka masam, kemudian memotong pembicaraan. Nah, ini mungkin seperti itu. Karena Bapak Ibu, seandainya misalkan Nabi Muhammad itu yang ditegur Allah langsung, harusnya Allah mengatakan abasta wa tawallait. Nah, engkau itu Muhammad lagi bermuka masam. Itu pertama. Dalilnya juga Bapak Ibu bahwasanya ini bukan Nabi Muhammad yang bermuka masam. Ini pendapat ulama ya. Pendapat ulama dulu mengatakan tetap Nabi Muhammad. Pendapat zaman sekarang. Ada yang mengatakan bahwa dalilnya adalah di surah Al-Muddatsir. Itu memang orang-orang kafir ketika mendengarkan Al-Quran itu bermuka masam. Ketika Nabi Muhammad itu berdakwah bermuka masam, bukannya lagi berubah. Di dalam surah Al-Mudatsir itu ada kata abasa. Ya, dan khitobnya atau audiensnya yang disinggung itulah orang-orang kafir Quraisy. Makanya kenapa guru kami mengatakan abasa wa tawal di sini bukan Nabi Muhammad, tapi justru adalah eh, orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini saya bagaimana kita menyelaraskan dua pendapat hal tersebut? Semuanya benar. Semuanya punya pendapat pribadi. Mungkin niatnya bagi orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad
Tidak ditegur sama Allah di surah ini. Mungkin niatnya adalah takdiban. Karena berseberangan dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad adalah akhlak yang memiliki akhlak yang sangat agung. Allah sendiri yang memuliakan engkau Muhammad. Tidak mungkin terjadi kesalahan terhadap dirimu. Nah, itu pertama. Mungkin itu konsekuensinya kalau misalkan kita mengatakan Nabi Muhammad mungkin pernah melakukan kesalahan pada semacamnya. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad maksum. Apa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang disampaikan Nabi bukan daripada hawa nafsunya, tapi semuanya adalah bagian daripada proyeksi wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya ini bukan Nabi Muhammad yang dikatakan abasa wa tawalla. Pendapat kedua mengatakan abasa wa tawalla sekalipun Nabi Muhammad di situ, tapi Allah justru memuliakan Nabi Muhammad melalui teguran itu dengan kalimat dialah yang bermuka masam. Nah, ini sedikit khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Intinya sama-sama benar maknanya. Kalaupun misalkan itu audiens atau khitabnya yang Allah singgung di situ orang kafir, bisa juga, maknanya benar juga. Kalaupun di situ Nabi Muhammad, itu juga bisa juga. Tanpa mengurangi derajat keagungannya Nabi Muhammad SAW. Saya kira seperti itu. Baik Ustadz, saya lanjutkan poin kedua tadi belum selesai karena Ustadz Ya, tadi silakan. menjawab ya. Ini masih dari orang yang sama. Eh, Kalau di sini tertulis atas nama Sahjan Mustika Rasyidah. Yang kedua, Ibu Mustika itu, Sahjan Mustika menyampaikan Rasulullah juga pernah ditegur oleh Allah secara langsung pada surah Al-Kahfi mengenai riwayat tentang Zulkarnain dan Rasulullah menjawab ketika ditanya tentang riwayat tentang Zulkarnain, menjawab besok. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur dan menjawab sesuatu yang belum pasti kecuali dengan kata insya Allah. Poin ketiga juga di surah At-Tahrim saat Rasulullah mengharamkan sesuatu yang halal tentang madu ke istrinya. Sehingga dari tiga surah tersebut kita mengetahui Al-Quran adalah sesuatu yang benar, kalam ilahi yang diturunkan ke Rasulullah, karena meskipun Rasulullah itu maksum tetap tetap bisa bersalah mungkin Ustaz. Itu gimana kira-kira Ustaz? Kita Uh, ya, mengkompromikan hal-hal yang sepertinya kontradiktif Ustaz. pada dasarnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW itu maksum. Apa itu maksum? Dari kata ismah, yang artinya keterjagaan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupannya, itu bagian daripada bentuk keterjagaan Allah kepadanya. Satu hal. Dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya orang-orang yang diutus Allah sebagai Nabi, itu tidak boleh melakukan dosa besar. Dosa kecil, apalagi dosa besar. Jadi mereka terjaga baik itu qoblal bi'atsah atau ba'dal bi'atsah. Baik itu sebelum diutus atau setelah diutus. Ini keyakinan yang harus kita tanam. Makanya kata Isa alaihissalam itu kan mengatakan wabarrom biwalidati. Dan saya taat berbakti kepada kedua orang tua itu kan, itu kalimatnya itu ketika masih kecil. Artinya ketaatan, sifat dia menjadi orang baik, itu sudah ada dan membuktikan dia adalah seorang nabi yang disebut Al-Masih. Nabi Muhammad pun seperti itu Bapak Ibu. Seandainya mungkin Bapak Ibu, ini tendensi aja Bapak Ibu ya. Maksudnya konsekuensinya ketika kita mengatakan Nabi boleh ketika sebelum diutus itu boleh berlaku dosa, boleh berlaku kesalahan karena belum diutus sama Allah. Ini konsekuensinya apa Bu? Ketika misalkan Nabi itu cacat misalkan, Nabi itu punya kesalahan sebelum diutus. Kalau dia mantan pecandu misalkan, atau dia mantan peminum khamar misalkan, kemudian dia tiba-tiba jadi pendakwah, itu kita ragukan. Makanya kenapa seorang nabi itu dia harus maksum qablan nubuwah, sebelum kenabian atau ba'dan nubuwah atau setelah kenabian. Kenapa Bapak Ibu? Supaya orang kafir sudah meyakini Muhammad itu orang jujur. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan, memperbaiki namanya Hajar Aswad. Itu kan Nabi dipilih karena memang as-sadiqul amin. Nabi orang yang jujur. Nabi orang yang amanah. Nabi tidak pernah berbohong. Dari sini Bapak Ibu membuktikan
Al-Quran tidak pernah ada kontradiktif sedikit pun. Itu pertama. Jadi yang menjadi kontradiktif sebenarnya Bapak Ibu dalam kita membaca ayat itu sering adalah pertama akal kita. Akal kita yang mungkin masih belum paham terhadap makna tekstual daripada ayat Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu sekalian itu jangan membaca Quran terjemah. Quran terjemah itu masih sebagai wasilah saja. Dia tidak menjadi mutlak itu benar maknanya. Maknanya banyak sekali itu bahasa Arab. Itulah kenapa Allah memilih Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kita punya makna satu. Kalau bahasa Arab itu ada kategorinya laki-laki, ada kategorinya perempuan. Mudzakkar wa muannas. Kalau kita tidak ada. Kita cuma sekarang kamu laki-laki, laki-laki perempuan. Sama saja. Dari sini Bapak Ibu keluasan bahasa Arab itu banyak sekali. Salah satu bahasa yang memiliki banyak kosakata itu bahasa Arab. Bahasa Mesir, bahasa Saudi, bahasa Libya itu beda-beda semua tuh lahjanya. Seperti itu. Jadi dalam ayat Al-Quran itu tidak mungkin ada namanya kontradiktif. Satu ayat dengan ayat yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalaupun Bapak Ibu, para nabi melakukan kesalahan, itu tidak sampai menghilangkan ke kemaksumannya. Tidak sampai menghilangkan kehormatannya sebagai seorang nabi. Misalkan Nabi SAW itu pernah menegur orang dengan masalah menanam kurma. Nabi bilang, jangan potong bagian itu, nanti itu dia akan tumbuh seperti ini. Kemudian orang itu bilang, ya Rasulullah, saya ini petani udah lama. Kemudian akhirnya Rasulullah bilang, jangan potong. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut tidak memotong. Dan akhirnya apa? Pohon yang ditanami tadi itu tidak tumbuh menjadi kurma. Di sini Bapak Ibu, ini bagian daripada ijtihadinya Nabi. Ijtihadi itu artinya basyariahnya, kemanusiaannya Nabi mengatakan, jangan potong itu. Nah, disitulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih tahu sebenarnya. Jadi kalau kalian lebih tahu, jangan tanya seperti saya. Di sini salah satu juga bentuk adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ayat Al-Quran. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang lain, tanya orang yang ahlinya, tanya orang yang spesialisnya. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui. Saya kira seperti itu. Baik, demikian ya untuk menanggapi hal-hal yang seolah-olah kontradiktif ya Ustadz ya, tapi mungkin tidak Ya, kontradiktif, tapi kita yang ilmu kita belum cukup untuk memahaminya ya Ustadz ya. betul. Kemudian ini ada pertanyaan dari Sahjan Leti. Ustadz Akil izin bertanya, malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan berbakti. Apakah ada malaikat yang tidak menjalankan perintah Allah dan menjadi pemimpin para iblis dan syaiton yang disembah-sembah oleh para penganut atau pengikut Illuminati? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron jazakallah khair. Itu Ustadz. Pertanyaan kedua. Bapak Ibu, saya jawab langsung apa gimana sih? Langsung aja Ustadz. Oke, Bapak Ibu, iblis yang digambarkan dalam Al-Quran, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Taib. Dalam Al-Quran ini, itu iblis sebenarnya itu malaikat sebenarnya. Nah, waktu itu Bapak Ibu, Allah Ta'ala, ini beberapa ulama berpendapat saja. Jadi Allah Ta'ala itu lagi berdiskusi, seakan-akan berdiskusi kepada malaikat. Sebenarnya Allah udah tahu, ya Allah wa antum la ta'lamun. Iblis itu sebenarnya bagian daripada malaikat. Nah, iblis ini di mana seandainya dia masih taat kepada Allah, yaitu dia sujud kepada Adam, mungkin bukan malaikat Jibril yang membawa wahyu, tapi yang disebut Azazil. Azazil ini disebut Izzah. Dia orang yang paling mulia, dia makhluk yang paling diagungkan, memiliki kebijaksanaan. Jadi dulu tuh pemimpinnya malaikat adalah Azazil, baru setelah itu malaikat Jibril. Ini pendapat yang saya tahu. Nah, tetapi karena kesombongannya dan semacamnya. Jadi pada saat itu memang Allah kasih hawa nafsu supaya bisa berpikir dengan matang bagaimana menurutmu tentang manusia saya jadikan sebagai khalifah. Artinya khalifah di sini Bapak Ibu, dia yang mengelola alam semesta. Nah, disitulah yang memprotes itu adalah Azazil. Akhirnya mereka tidak mau sujud kepada Sayyidina Adam dengan alasan ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, kemudian dia diciptakan dari tanah.
Jadi kan gini, secara bahasa Arab Bapak Ibu ya. Al-malaika, malaikat itu diciptakan dari min nur. Nur dan nar itu satu kata sebenarnya. Makanya kalau sesuatu yang apa namanya menyala-menyala itu munawwar. Nah, bercahaya, bisa juga bermakna api juga, karena api juga bercahaya. Nah, mungkin seperti itu. Itulah kenapa Allah menciptakannya dari cahaya juga, tapi awalnya nanti dari diubah menjadi api. Saya kira seperti itu. Jadi, kalaupun ada hubungannya dengan Illuminati dan semacamnya, pertama ada yang lebih tahu tentang masalah itu. Yang kedua, saya tidak tahu hal tersebut. Pada dasarnya iblis itu adalah ma yakhtur bibalik. Sesuatu yang tidak bisa diprasangkakan, sesuatu yang tidak bisa dipanca inderakan. Adapun mungkin bentuknya begitu dan semacamnya yang disembah-sembah orang-orang itu, yaitu mungkin hasil kesepakatannya mereka saja. Karena sesuatu yang gaib itu tidak bisa. La tudrikuhul absar. Dalam Al-Quran ditegaskan seperti itu. Tidak bisa disampaikan dengan apa namanya panca indera. Tidak bisa empiris hal-hal yang bersifat gaibiyah. Jadi kapan kita lihat nanti hal-hal yang gaibiyah itu? Ya ketika di akhirat kelak. Kita akan melihat malaikat Jibril bagaimana bentuknya. Wallahu alam. Seperti itu. Baik, mungkin demikian jawaban dari Ustadz, bahwasanya pada mulanya malaikat itu diberi hawa nafsu ya Ustadz ya. Hmm. Sehingga itulah yang tidak mau patuh itu iblis. Seperti yang fasa jadu ila iblis itu ya Ustadz ya. Saya teringat Ustadz, masalah fasa jadu ila iblis ini kan kisah Nabi Adam Ustadz. Betul. Teringat juga hal-hal kontradiktif di situ Ustadz. Mungkin bisa Ustadz jelaskan juga. Kan Allah berkata, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian Allah berkata, jangan sekali-kali kamu berdua mendekati pohon itu, la taqraba hadhihi syajarah. Namun pada akhirnya Nabi Adam memakan buah pohon itu, kemudian apa namanya? Fa'azallahuma syaitanu anha, kan gitu Ustaz. Fa'akhrajahuma mimma diturunkan dari Ya. surga. Apakah Nabi Adam diturunkan dari surga karena dosa memakan buah yang dilarang Ustaz? Atau memang dari awal kan diciptakan Allah untuk jadi khalifah, untuk turun ke bumi, itu agak Hmm. kontradiktif juga Ustaz. Gimana kita menyelaraskannya Ustaz kira-kira? Dalam ilmu tafsir ada namanya takdim wa ta'khir, mendahulukan dan yang didahulukan. Ya, Seringkali Allah itu berbicara dalam ayat Al-Quran, ada yang dahulukan dulu, kemudian diakhirkan. Meskipun ceritanya itu di awal. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Di dalam Al-Quran itu kan tentang surah Al-Baqarah, bagaimana menyembelih sapi betina. ya, Antadbahu baqarah. Padahal di lembaran setelahnya, itu awal ceritanya Bapak Ibu. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Kalau kalian itu apa namanya membunuh orang, membunuh jiwa manusia, faddara'tum fiha, hendak kau itu apa namanya cari pukul bagian daripada Baqarah tadi itu. Ini awalan daripada ceritanya. Kemudian baru di sebelumnya diceritakan apa namanya bahu Baqarah. Sapi apa yang harus saya sebeli, sapi apa yang harus saya cari. Ini namanya konsepnya namanya takdim wa ta'khir. Nah, kerennya Bapak Ibu, Al-Quran itu memang luas luas sekali. Dalam masalah takdim wa ta'khir, kadang Allah mendahulukan sesuatu, itu karena itu yang menjadi pokok ceritanya. Nah, di ayat Al-Baqarah, itu menjadikan, Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Itu yang dia ceritakan. Adapun cerita tentang keluarnya dari surga, itu bukan itu titik pentingnya Bapak Ibu. Titik pentingnya itu kalau mau lihat proses dia itu dikeluarkan, itu di surah Alif Lam Mim Shad, di dalam setelah surah Al-Anfal. Di Al-Anfal satu halaman sebelahnya. Nah, di situ tuh Allah tuh menceritakan tentang bagaimana proses Nabi Adam itu turun ke permukaan bumi ini. Disuruh sujud dulu. Itu prosesnya. Jadi di surah Al-Anfal ini Allah menegaskan cerita tentang sujudnya iblis kepada Nabi Adam. Bagaimana proses terjadinya.
Sedangkan dalam Al-Baqarah itu Allah menjelaskan proses turunnya, yaitu Allah sudah memang menjadikan sebagai khalifah. Jadi begitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Eh, Pendahuluan namanya ada yang namanya takdim, ada namanya takhir. Di ilmu balaghah juga ada disebut takdim wa takhir, banyak dan semacamnya. Saya kira seperti itu. Baik, Misalkan Ustadz. Bapak Ibu, saya kasih contoh lagi Bapak Ibu ya. Ya, Benang silakan. merahnya dalam surah Yusuf misalkan. Itu tuh panjang sekali sampai juz 13 panjang. Tapi benang merahnya itu cuma masalah gamis saja. Ya, gamis ini menjadi benang merah terhadap kisah seluruhnya. Pertama, gara-gara gamis itulah apa namanya, gamis berdarah inilah yang kemudian awal Nabi Yusuf itu diuji oleh Allah. Kemudian gamis kedua ditarik oleh Zulaikha. Kemudian gamis ketiga. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan di ayat surah Yusuf itu. Allah mengatakan langsung begini. Idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyar. Ini sebenarnya ending daripada cerita Nabi Yusuf, tapi didahulukan. Bahwasanya nanti Nabi Yakub itu akan sujud kepada Nabi Yusuf bersama 11 saudaranya. 11 saudaranya akan sujud. Ini ending daripada kisah Nabi Yusuf, tapi dahulukan. Nah, ini namanya konsepnya adalah at-taqdim wa ta'khir. Saya kira seperti itu. Baik, Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, Sudah pukul 7.55, Ustadz. Apakah kita cukupkan atau Sajan masih ada yang mau bertanya? Baik, mungkin karena iya. pertanyaan juga tidak ada, Ustadz. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini tafsir Quran surah Al-Baqarah. Namun sebelum kita tutup, Ustadz, kami mintakan Ustadz untuk memimpin doa untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita pada kesempatan pagi ini, Ustadz. Pada Ustadz kami persilahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit menundukkan kepala kita sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini menjadi raudhum min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, menjadikan wasilah sebagai pengampunan dosa di hadapan Allah, menambahkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dalam kehidupan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا التأويل. اللهم اجعل إندونيسيا بلدا آمنا ومطمئنا بلدا طيبة وربا غفورا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم أصلح لنا الأحوالنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا. اللهم دمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya mengingatkan untuk kesempatan pekan depan, Ustadz, tema kita tafsir Quran surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan 31. Insyaallah, Ustadz. Demikian pertemuan kita kali ini. Izinkan Pak saya Ridho, untuk Assalamualaikum Pak Ridho, maaf. Saya ya. Muniati Sulam G. Mohon maaf tadi saya tidak mau bertanya, tapi setelah ada ajakan atau mengingatkan kita berdoa bersama, saya pernah ditegur oleh salah seorang ustadz, maaf kalau saya dengan segala tidak mengurangi rasa hormat, itu dari pengajian salaf. Dalam satu acara, kebetulan saya jadi pembawa acara, nah Pak Ustadz itu yang menjadi narasumber. Ketika di akhir acara kami minta Pak Ustadz tersebut memimpin doa. Kemudian dia berkata, tidak ada doa bersama. Tidak ada doa bersama. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kaget. Terus kemudian audiens juga merasa tidak nyaman. Karena jawaban itu di luar dugaan. Bagaimana saya menjawab apa istilahnya? Faham-faham seperti itu. Saya saat itu berkata, kebetulan saat itu acaranya adalah itba ya lamaran ya, itba ya Pak Ustadz ya. Jadi saya menjawab itba, saya menjawab saat itu, mohon maaf Pak Ustadz,
kan dibilang kita ini beda-beda, keinginan kita, niat kita ke sini beda-beda, kita punya harapan beda-beda, jadi tidak ada doa bersama. Saya langsung jawab, maaf Pak Ustadz, kita bersama-sama di sini, silaturahmi kita adalah berniat untuk acara lamaran ini agar kedua calon mempelai dapat mempersiapkan dan sampai pada niat utama yaitu melangsungkan ijab qabul, akad nikah. Jadi niat kita sama dalam hal ini. Kenapa kita tidak doakan untuk kedua mempelai? Malu dia kan saya jawab seperti itu. Akhirnya dia memimpin doa tapi dengan muka yang masam dan suasana menjadi sangat tidak nyaman lah buat kita semua. Saya kaget. Nah, bagaimana? Apakah betul Rasulullah tidak pernah mencontohkan doa bersama? Kemudian juga ketika saya sholat jamaah dengan teman-teman yang kebetulan ikut pengajian tersebut, mereka tidak mau mengaminkan, tidak mau ikut zikir bersama sesudah sholat. Bagaimana saya menyikapinya gitu? Karena memang saya sendiri awam dan bagaimana menjawab dalil-dalil mereka itu. Demikian Pak Ustadz, mohon maaf di penghujung acara saya agak maksa menanyakan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pendapat seperti itu pendapatnya Bapak Ibu. Sekali lagi kita menghargai pendapatnya, tapi saya di sini berpendapat bahwasanya, dan ini jumhur ulama mengatakan amrun masyru', perkara yang doa berjamaah itulah perkara yang disyariatkan. Pertama Bapak Ibu, saya mau bilang, setiap ayat dalam Al-Quran, itu setiap perintah tentang doa, itu pasti jamak di situ. Tidak personal. Misalkan Bapak Ibu, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, uda'uni. Kalimatnya jamak, kalian. Kemudian banyak dari ayat-ayat Allah taala dalam hal masalah doa itu menggunakan kata jamak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian Rabbana zalamna anfusana. Kemudian menggunakan kata apa? Kami. Artinya bukan sesuatu yang menjadi bid'ah. Dari sini Bapak Ibu, isyarat jamak, isyarat berjamaah dalam doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran kebanyakannya, isyarat jamaknya di sini, ini menunjukkan kita harus berjamaah. Itu pertama. Yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW, misalkan dalam Mustadrak, saya lupa Mustadrak siapa, Mustadrak Baihaqi apa siapa. Di situ ada hadis Nabi SAW mengatakan, fakulu irfa'u aidiyakum fakulu amin. Ada seorang datang di majelisnya Nabi, kemudian tiba-tiba berdoa, ya Rasulullah, Allahumma ila akhiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irfa'u aidiyakum, angkat tanganmu, fakulu amin, ngomong amin dan semacamnya. Ini keyakinan kita. Nah, pertama Bapak Ibu, adapun misalkan nih, kalau memang nggak ada di zaman Rasulullah SAW, misalkan nggak ada di zaman Nabi SAW, hal seperti ini nih, pertanyaannya sekarang, keimanan para sahabat dengan keimanan kita itu berbeda. Kalau mungkin para sahabat berdoa sendiri-sendiri, itu tidak menjadi sesuatu terlarang dalam hal hukum syariat. Kenapa Bapak Ibu? Ada dalam mazhab Syafi'i, ini kita panjang sama usul fikih. Ada namanya dalam usul fikih namanya al-urf, adat. Yang menjadi kebiasaan kita dalam hal berjamaah, maka itu menjadi muhakkamah. Bisa menjadi hukum yang ditetapkan. Sekalipun ini nanti menurut Hanafiyah, itu adalah mukhtalafun fi. Para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau Syafi'iyah, uruf yang menjadi kebiasaan manusia di situ, kita harus junjung tinggi. Itulah kenapa agama kita dalam hal masalah usul fikih meramu sebuah hukum itu harus sesuai dengan kondisinya, harus sesuai dengan maslahatnya. Dilihat, makanya namanya masalah mursalah, ada uruf, ada istishab, ada istihsan. Ini kan semua dalam kaidah usul fikih semua. Makanya Bapak Ibu sesuai dengan apa namanya kita biasanya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Maka kalau mungkin kebiasaan kita dengan menutup, karena kebiasaan kita seperti itu, ulama kita mengajarkan hal tersebut. Maka ketika ada orang mengatakan seperti itu ya, mungkin itu pendapatnya. Tapi sebaiknya harusnya berdoa berjamaah, karena bagaimanapun pertama alaikum bisawadil a'dham kata Nabi, hendaklah kalian itu berjamaah. Ya seperti itu. Saya kira seperti itu jawabannya. Baik, bagaimana tadi Sarjan yang bertanya? Ya, terima kasih banyak. Masya Allah, saya mendapat pencerahan yang luar biasa. Jadi tambah mantap hati ini, Pak. Jazak. Tapi Mbak Muni, tadi ada pertanyaan Mbak Muni. Pertanyaan Mbak Muni tadi ada salah satu, apakah Rasulullah pernah mencontohkan memimpin doa? Itu yang belum jawab Ustaz tadi ya. Iya. Ada. Cuma begini Bu,
Misalkan masalah kunut ini, kunut doa berjamaah. Ada beberapa waktu itu Nabi tidak mendawamkan hal tersebut. Tapi bukan berarti Nabi meninggalkan. Seperti sholat taraweh. Nabi SAW itu sholat tarawehnya di masjid dan di rumah. Bukan berarti Nabi meninggalkan. Nah, jangan sampai ini menjadi sebuah kewajiban. Jadi makanya kenapa Nabi itu hebatnya, siasatnya Nabi dalam hal melakukan kesunahan itu. Kalau misalkan kita mau berjamaah, silahkan. Kalau tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi pernah memang ada riwayatnya. Nanti saya carikan lagi di riwayat-riwayat lain. Saya punya kitab Fathul Bari. Di situ banyak riwayat mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat doanya mengucapkan amin. Sekalipun nanti di madhab yang lain atau di beberapa waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan hal tersebut. Jadi ini supaya tidak menjadi kewajiban aja. Itulah kenapa kayak haji. Kenapa sekali aja Nabi Muhammad haji? Ya itu supaya selesai keguguran aja. Melaksanakan menggugurkan kewajiban aja. Lebihnya nggak usah melaksanakan haji kalau sudah selesai. Seperti itu. Umroh pun seperti itu dan lain-lain. Baik. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanul Ya, jaza, Pak Ustaz. Ustadz. Masya Allah, terima kasih. Hayakumullah. Ya, alhamdulillah. Baik, itu tadi jawaban tentang doa. Mudah-mudahan kita tercerahkan ya Ustadz ya. Saya pikir Amin. saya pegang poin tadi dari Ustadz Akil, bahwasanya itu pendapat Ustadz itu kita hormati ya Ustadz ya. Kita di majelis kita juga, saya rasa tadi Ustadz Akil tidak bermuka masam berdoa. Saya heran juga kalau berdoa bermuka masam itu kira-kira bisa dijawab atau enggak ya Ustadz ya, karena berdoanya bermuka masam kan gitu. Mungkin perlu juga sih Ustadznya kita bawa tafsir Quran bahasa ini Ustadz, supaya jangan bermuka masam. Tapi intinya itu ya, masing-masing kebijaksanaan kita, masalah doa itu mungkin ikhtilafiyah, jadi tidak perlu kita perpanjang. Nah, saya ingin bertanya nih untuk majelis kita. Kan tadi Ustadz Akil bilang mungkin supaya jangan ada kesan itu suatu kewajiban ya Ustadz ya. Betul. Apakah untuk lebih baiknya kita tetap menutup acara kita dengan doa, atau sekali-sekali kita tidak pakai doa supaya ternyata ini nggak pakai doa nggak wajib. Nah, itu gimana kira-kira? Atau kita karena kita sudah tahu itu bukan kewajiban, ya udah nggak apa-apa, kita tetap tutup pakai doa. Gimana kira-kira Pak Ketum ini? Kebijaksanaan Pak Ketum. Pakai doa Maaf, saya potong. Saya Pakai potong ya. tetap pakai doa. Sepakat ya, insya Allah ya. Tetap pakai doa, tapi nanti ditutup kafaratul majelis. Iya, Sesuai dengan sunnah Nabi. setuju Ustaz. Doa minimal doa kafaratul majelis ya, insya Allah. Baik, Itu kalau begitu, dicontohkan. Ya, insya Allah. Lebih mantap kalau pakai doa dipimpin sama Ustadz. Masya Allah. Ibu lebih kabul lah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, saya pikir demikian ya Ustaz pertemuan kita kali ini. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan Ustaz untuk pekan depan tafsir Quran surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan 31 insya Allah. Saya tutup, izinkan saya untuk menutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis, atau sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.